Selamat pagi saudara-saudari di dalam nama Yesus Kristus. Salam damai sejahtera bagi kita semua pada pagi hari ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami sudah Tuhan bangunkan. Kami akan memulai lagi aktivitas kami. Mari Tuhan Yesus sertai dan berkati kami. Biarlah roh-Mu yang bekerja di dalam hati, pikiran, dan tubuh kami, sehingga kami boleh melakukan apapun kegiatan kami, aktivitas kami, seturut kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, kami mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudari, di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudaraku, siapapun kita dan latar belakang status apapun, semuanya punya kerinduan untuk hidup dengan penuh damai sejahtera dan ketentraman jiwa. Tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya stres atau tertekan. Firman Tuhan melihatnya dari sisi yang bukan sekedar tentang damai, tetapi Sang Pembawa damai, yaitu Yesus Kristus. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Minimal 3 hal yang perlu kita terima dengan iman, sehingga memberikan penghiburan dan kekuatan bagi iman kita. Yang pertama, kedamaian tidak terjadi dengan sendirinya. Perlu ada orang yang membawa damai itu. Sekarang persoalannya bukan bagaimana menjadi orang baik dan beramal lebih banyak, tetapi berdamai dengan Allah. Untuk itu Yesus mati di kayu salib sebagai wakil manusia harus dihukum. Yesus disalib di atas kayu salib untuk menggantikan kita dan untuk berdamai dengan Allah. Yesus yang menghubungkan, yang memperdamaikan manusia dengan Allah. Alkitab menjamin kita akan berbahagia karena tidak ada pintu yang tertutup ketika menjadi pembawa damai. Yang kedua, kedamaian merupakan ciri anak-anak Allah. Kehadiran kita bukan hanya membawa damai, tapi dapat hidup dalam damai. Dimanapun kita berada, kita harus membawa damai dan berita baik. Kita sendiri harus hidup dalam kedamaian di tengah dunia yang sukar dan penuh dengan persoalan ini. Kita diingatkan untuk terus hidup dalam damai di tengah keadaan yang sulit. Kita disebut orang Kristen, bahkan hamba Tuhan, sehingga kita harus menampakkan ciri-ciri anak Allah di dalam damai yang kita bawa. Yang ketiga, tanpa damai dengan Allah, kita tidak pernah akan membawa damai. Inti damai adalah Yesus datang ke dunia, memperdamaikan manusia dengan Allah. Bagaimana kita bisa berdamai dengan Allah? Mari kita membuka hati kita kepada Tuhan Yesus. Itulah sebabnya kita dapat hidup di dalam damai ketika kita membuka hati dan pikiran kita kepada Yesus. Karena Dia mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lusuh dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mari kita datang kepada Allah, sumber damai sejahtera di dalam Kristus. Kita hidup di dalam damai dan kita hidup membawa damai pada orang banyak dan menjadi anak Allah yang berbahagia. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu mengatakan berbahagia orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kami mau Tuhan pada pagi hari ini membawa damai sejahtera bagi diri kami, juga bagi orang lain. Masuki kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami terus boleh menjadi pembawa damai dan kami sendiri melakukan perdamaian di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.